Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrunada Salsabila, mahasiswa Universitas Pamulang, ruang kelas A433, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dosen pembimbing Bapak Prasetyo Kurniawan. Ini saya akan menerangkan materi yang berjudul analisis jabatan. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Daftar isi. 1. Pengertian analisis jabatan. 2. Tujuan analisis jabatan. 3. Jenis-jenis analisis jabatan. 4. Manfaat analisis jabatan. 5. Metode pengumpulan informasi dalam analisis jabatan. 6. Prinsip melakukan analisis jabatan. 7. Teknik menyusun peringkat jabatan. 8. Kesimpulan. 1. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu proses penggambaran dan pencatatan informasi mengenai perilaku kegiatan pekerjaan agar praktek manajemen sumber daya manusia bisa lebih efektif. Pekerjaan harus dipahami dengan jelas baik oleh perusahaan maupun pelakunya. Menurut Dessler 2014, analisis jabatan adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan serta spesifikasi sumber daya manusia yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. 2. Tujuan analisis jabatan. 1. Job description, yaitu untuk mengidentifikasikan pekerjaan. 2. Job classification, yaitu penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas. 3. Job evaluation, yaitu suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi. 4. Job designing restructuring, yaitu meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan merestrukturisasi kegiatan pekerjaan. 5. Personal requirement, yaitu berupa persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. 6. Performance appraisal, yaitu penilaian sistematis yang dilakukan oleh supervisor terhadap pekerjaan. 7. Worker training, yaitu pelatihan yang ditunjukkan kepada para pekerja. 8. Worker mobility, yaitu dinamika keluar masuknya seseorang dalam posisi pekerja. 9. Safety, berfokus pada identifikasi dan penyadaraan perilaku kerja yang tidak aman. 10. Human Resource Planning, yaitu kegiatan antisipasi dan reaktif melalui suatu organisasi. 11. Legal, yaitu aturan dan ketentuan lain yang diberikan dengan organisasi. 3. Jenis-jenis analisis jabatan. 1. Traditional job analysis, yaitu dengan mencari informasi melalui 3 aspek. 1. Tanggung jawab. 2. Merinci unit organisasi agar pekerja bertanggung jawab, tunduk kepada pengarah dan bagian pengendali pelaksana kewajiban-kewajiban umum seseorang yang sedang memegang suatu kedudukan. 3. Kualifikasi minimal yang diterima sebagai kelayakan. Kelemahan dari analisis jabatan tradisional adalah perhatian perusahaan tidak ditunjukkan pada sifat-sifat pekerjaan secara spesifik. 2. Resource Oriented Job Description atau RODS,
merupakan suatu kehidupan kecil dalam program oriented budget. Kelebihan dari model RODS adalah bahwa model ini menyediakan sarana menghubungkan input personil dan output organisasi bagi para perencana program. Kelemahannya yaitu perubahan dalam syarat dan standar harus dilakukan peninjauan kembali atas RODS. 4. Manfaat analisis jabatan. Adapun beberapa manfaat analisis jabatan yang diantaranya yaitu 1. Untuk penarikan dan seleksi tenaga kerja. 2. Untuk penempatan posisi dari tenaga kerja. 3. Untuk menentukan pendidikan maupun pelatihan dari tenaga kerja. 4. Untuk keperluan penilaian kerja. 5. Untuk perbaikan syarat-syarat dalam pekerjaan. 6. Untuk promosi jabatan pada tenaga kerja. 7. Untuk perencanaan organisasi. 5. Metode pengumpulan informasi dalam analisis jabatan. 1. Wawancara. A. Pro dan kontra. B. Pertanyaan-pertanyaannya khas. C. Pedoman wawancara. 2. Questionnaire. Questionnaire adalah cara untuk memperoleh informasi analisis jabatan. 3. Observasi. Kegiatan yang dapat diobservasi secara fisik. 4. Buku harian, diary atau log. Buku harian adalah meminta karyawan membuat daftar dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari. 6. Prinsip melakukan analisis jabatan. Prinsip dasar dalam melakukan analisis jabatan adalah 1. Melakukan analisis bukan membuat list atau daftar tugas pekerjaan. 2. Menganalisis jobnya bukan orang yang memangku jabatan. 3. Fakta bukan judgement. 7. Teknik menyusun peringkat jabatan. Melakukan evaluasi jabatan atau job evaluation sangat berbeda dengan melakukan evaluasi personil. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terjadi perdebatan karena para evaluator tidak dapat melepaskan faktor subjektivitas, yaitu dengan melihat para pemegang jabatan. Metode yang digunakan antara lain 1. Metode ranking. Metode ranking yaitu membandingkan setiap jabatan yang ada di dalam organisasi perusahaan dengan melihat kemampuan yang dipersyaratkan. 2. Metode klasifikasi atau classification metode, yaitu menempatkan jabatan-jabatan pada grade atau kategori tertentu yang telah dibuat sebelumnya. 3. Metode perbandingan faktor. Metode ini membandingkan faktor-faktor suatu jabatan yang biasanya dikompensasi dan jumlah faktor yang dibandingkan tidaklah banyak, biasanya 4 atau 5 faktor. 4. Metode poin. Metode ini memberikan poin tertentu kepada faktor-faktor suatu jabatan seperti kemampuan, effort, fisik dan mental, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Kesimpulan. Analisis jabatan bisa dikatakan sebagai mata panah dan ujung tombak dari berbagai proses pemberdayaan manusia. Kebutuhan tentang keakurasian dan keaktualisasian setiap posisi dalam suatu organisasi
Seorang spesialis sumber daya manusia harus bisa memastikan bahwa dalam pelaksanaan analisis jabatan akan memberikan keakurasian informasi kepada manajer dan pemegang jabatan. Isi analisis pekerjaan berisi deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja pekerjaan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.